Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua, dan mudah-mudahan Allah pada hari ini juga memberikan ilmu yang berkah kepada kita. Allahumma rizukna rizqan halan thayyiban mubarakah. Semoga Allah juga memberikan rezeki kepada kita yang berkah. Rezeki bukan berarti harta benda, rezeki bisa berupa ilmu pengetahuan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas kembali kisah tentang para malaikat Allah. Dalam keterangan banyak dikatakan, terutama dalam rukun iman, salah satu yang perlu kita yakini, perlu kita percayai, yaitu adanya malaikat Allah. Antuk minu billahi wa malaikatihi. Dalam sebuah keterangan dijelaskan seperti itu. Kita wajib beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang Allah ciptakan yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Tapi sebenarnya pada kenyataannya jumlah malaikat itu amat sangat banyak sekali. Ada malaikat terutama yang di Sidratul Muntaha, setiap harinya mereka sholat itu kurang lebih ada 70.000 malaikat. Bahkan gambaran di belakang sengaja Bapak bikin dalam bentuk gambar, karena dalam sebuah keterangan dikatakan ketika Rasul berada di Sidratul Muntaha bersamaan pada waktu itu malaikat Jibril hadir dan Rasulullah menyaksikan ternyata malaikat Jibril itu memiliki kurang lebih 600.000 sayap. 600 sayap, bukan 600.000, 600 sayap. Dan berhamburan di bulu-bulu sayap tersebut intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Ya, itu adalah kisah Nabi yang terdapat dalam perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Jadi Jibril itu ternyata memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Di sayapnya itu ada intan dan permata yang sangat bagus, luar biasa. Bahkan konon dalam sebuah kisah pun dikatakan kalau seandainya malaikat itu membentangkan sayapnya, maka sayapnya itu bisa menutup dari ujung timur sampai ke ujung barat. Bahkan bagi seorang penuntut ilmu dikatakan dalam hadis Nabi, selama kita sedang menuntut ilmu, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, seraya mengaminkan doa para penuntut ilmu, bahkan memintakan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Bahkan gak hanya itu, hewan yang kecil, ikan yang ada di lautan sampai dasar lautan pun memintakan ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi sedikit gambarannya sudah cukup jelas. Ternyata malaikat itu memiliki sayap, ya. Tapi ingat, malaikat pun ternyata bisa berbentuk manusia. Hal ini pernah terjadi ketika di kisah-kisah Nabi yang lalu. Ya, kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad tentunya. Mereka banyak yang menyerupai manusia, sangat ganteng perwajahannya, perwujudannya, sehingga itu pun membuat atau menarik perhatian manusia yang lain. Baik, terkait dengan keberimanan kita kepada Allah, kemudian keberimanan kita kepada malaikat, kemudian nanti ada keberimanan kita atau berimannya kita kepada kitab Allah, Rasulullah dan sebagainya. Maka yang perlu kita yakini sekarang adalah berimannya kita kepada malaikat Allah, terutama yang 10. Malaikat memang tidak bisa kita lihat, bahkan Bapak pun sampai sekarang tidak pernah bisa melihat malaikat. Tapi ingat, malaikat senantiasa memperhatikan kita, menemani kita. Ada malaikat yang di sebelah kanan, ada malaikat yang di sebelah kiri, ada yang di depan, bahkan ada yang di belakang. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan ketika seseorang misalnya sedang mengalami musibah, tapi dia selamat atau terhindar dari musibah tersebut, maka di situ ada malaikat rahmat. Nah, dari 10 urutan malaikat itu, malaikat rahmat tidak disebutkan. Malaikat rahmat itu adalah malaikat penjaga. Bahkan malaikat rahmat itu dalam sebuah kisah pun dikatakan akan menemani kita 1000 hari sebelum kematian kita. Ia akan menemani kita jika
kita ditakdirkan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berkah yang luar biasa. Allah akan dampingi terus, mengirim utusannya yaitu berupa malaikat, dan malaikat itu akan melindungi. Tentu dalam beberapa kisah juga kita mungkin sudah pernah mendengar sebuah kecelakaan besar, yang lain meninggal, ada sosok bayi atau anak kecil yang sebenarnya dia belum bisa ngapa-ngapain, belum mengerti benar-benar bagaimana menyelamatkan diri, tapi ternyata dia selamat. Itu yang disebut dengan perlindungan yang diberikan Allah melalui malaikat rahmat bagi hamba-hambanya. Karena jika memang seseorang belum waktunya meninggal, meskipun yang lain meninggal, ya dia tidak akan meninggal dengan mendapatkan perlindungan dari Allah tersebut. Karena itu, paling tidak sebagai umat Islam, siswa-siswi Al-Yasmin 2 harus meyakini keberadaan malaikat. Ingat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah mengutus malaikat pencatat. Seburuk apapun, besar ataupun kecil, perbuatan tersebut, ingat, Allah pun mengirim malaikat untuk mencatatnya. Sehingga nanti kebaikan yang kita lakukan akan ada balasannya dari Allah. Real, jelas catatannya ada. Bahkan bisa jadi nanti bentuknya sudah bentuk video lagi nih rekamannya. Karena kita juga tidak tahu nanti laporan itu selain berbentuk catatan, apakah ada rekamannya. Bisa jadi ada. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Besar ataupun kecil, terlihat ataupun tidak terlihat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bisa aja kan ada di antara kita mungkin yang melakukan kejahatan itu atau perbuatan buruk atau perbuatan maksiat itu karena malu diketahui oleh orang lain, dia melakukan perbuatan buruk itu sembunyi-sembunyi. Misalnya pada bulan puasa ada mungkin ya di antara kalian misalnya pas lagi puasa mama gak ada kerja, ayah kerja, di rumah cuman berdua sama adik tidur, kamu masuk ke dalam kulkas sembunyi makan di dalam kulkas. Wah, itu berarti makan secara sembunyi pas keluar buruk maghrib kamu udah jadi es ya. Itu berarti perbuatan salah yang dilakukan secara sembunyi. Ada juga orang yang melakukan kesalahan itu atau perbuatan buruk itu secara terang-terangan. Sengaja dia menemui seseorang langsung berbuat buruk di depannya, atau di tempat umum dia berbuat buruk ada. Dan biasanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan secara terang-terangan, itu kemungkinan besar hatinya sudah mati, perasaannya sudah mati. Atau bisa jadi perasaannya sedang terganggu, dia tidak lagi memiliki rasa malu atau khawatir, dia lakukan aja kejahatan atau keburukan tersebut. Pun ada orang yang melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau umat Islam itu nih yang perlu kita pahami adalah Allah akan mudah sekali mengabulkan doa seseorang ketika doa tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk saudaranya atau sahabatnya. Jadi terkadang kita itu dibuat tidak suka oleh orang lain atau diperlakukan buruk oleh orang lain, kita balas secara sembunyi-sembunyi dengan apa? Dengan doa. Doa itu yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi yang menyebabkan doa tersebut amat sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Makanya Syekh Ali Jaber pernah berkata, bisa aja seorang perempuan misalnya atau seorang laki-laki melakukan kesalahan tapi besok dia akan masuk surga. Kenapa? Karena bisa jadi di malam-malam yang sepi itu dia melakukan atau punya 2 rakaat sholat tahajud. Artinya apa? Ketika sholat malam dia sembunyi-sembunyi, kan gak ada orang yang sholat malam atau sholat tahajud gitu ngebangunin orang sekampung. Atau sholatnya tiba-tiba di tengah lapangan. Kalaupun ada tengah lapangan pasti sepi. Ya, itu makanya salah satu istimewanya sholat tahajud adalah gampang dikabulkan doa kita, mudah diampuni dosa kita karena dilakukan di saat orang tidak sadar atau tertidur. Malaikat Allah sangat berperan di situ. Ingat juga hal yang perlu kita yakini, mengapa kita perlu menjaga keyakinan kita bahwasanya malaikat Allah itu ada. Ingat, ketika kamu masuk rumah, kamu baca doa minimal assalamualaikum atau assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Masuk ke dalam rumah membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan berdoa tersebut Allah utus malaikatnya untuk menjaga kamu dan keluarga kamu yang ada di rumah tersebut. Setan langsung menangis, dia langsung pergi dengan muka yang penuh kesedihan. Kenapa? Ya malam ini kita nggak punya tempat tidur, kita tidak ada makanan untuk dimakan, kita tidak ada tempat untuk berlindung. Rumah ini sudah dijaga oleh
malaikat. Pun ketika kita keluar rumah, tadi masuk meskipun gak ada siapa-siapa kita mengucapkan salam. Keluar rumah juga sama, meskipun di rumah tidak ada siapa-siapa ucapkan salam, baca doa. Karena nanti rumah tersebut dilindungi oleh Allah dengan mengutus para malaikat Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Malaikat itu amat sangat luar biasa. Rasulullah aja ketika pertama kali melihat Jibril pingsan. Yang tadi dikatakan pas Rasulullah bangun, dibangunkan oleh Jibril, kemudian Jibril meletakkan tangannya di dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, aku melihat Jibril itu sayapnya 600, penuh dengan intan dan permata, sangat luar biasa. Bahkan ketika dalam sebuah kisah ketika malaikat Jibril mengantar Nabi Idris yang ingin berkunjung ke dalam neraka, pas pertama kali melihat penjaga neraka, malaikat Nabi Idris, apa yang terjadi dengan dia? Dia langsung pingsan. Ketika dibangunkan oleh malaikat Jibril, apa yang dia katakan? Aku sangat takut melihat penjaga pintu neraka. Aku sangat takut melihat neraka. Walaupun baru dibuka pintunya saja. Dan ketika malaikat Jibril mengantarkan Nabi Idris ke surga, karena habis jalan-jalan tuh, habis tadi banding di jalan-jalan tuh rihlah ilmiah, di jalan-jalan dari neraka, dia sudah tahu neraka seperti apa, menakutkan dan menyeramkan. Selevel Nabi aja pingsan, kemudian dibawa ke surga, baru di pintu depannya aja, baru di gerbangnya saja sudah sangat indah surga tersebut. Ada sungai yang mengalir, sungainya itu bukan air tapi susu. Ada sungai satu lagi yang mengalir, airnya bukan air biasa tapi madu. Ada tanaman-tanaman begitu indah. Ya Jibril, apakah ini surga? Kata Nabi Idris, bukan. Terus ini apa? Ini baru gerbangnya, baru tamannya. Pas malaikat Jibril mengantarkan Nabi Idris di hadapan malaikat Ridwan, penjaga surga, Nabi Idris pun dibukakan surga dan pingsan. Pingsannya bukan karena melihat keindahan surga saja ternyata, tapi melihat ketampanan gantungnya luar biasa. Kerennya luar biasa malaikat penjaga pintu surga. Artinya apa teman-teman? Malaikat akan senantiasa menjaga kita semua jika kita berbuat baik. Dan malaikat tidak akan pernah lupa mencatat segala bentuk keburukan kita. Ingat ya, malaikat itu akan senantiasa mengikuti kita. Kemanapun kita, dimanapun kita. Karena itu, kalau kamu sudah terbiasa berbuat baik saja terus. Tidak usah menghiraukan orang lain. Jika kita masih suka berbuat salah, ya Bapak juga terkadang berbuat salah, segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Paling tidak ada 3 hal cara menerima keberadaan malaikat. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat. Apa yang dicatat? Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kita takut sama Allah, tapi ingat, ketakutan kita itu karena apa? Salah satunya karena ada catatan amal kita yang baik dan yang buruk. Ada raqib dan atid. Kemudian yang kedua, untuk meyakini bahwa malaikat itu ada, maka kita harus mengingat kematian. Ingat, kematian itu pun berlangsung dengan cara datangnya malaikat pencabut nyawa, dicabutnya nyawa kita. Ada yang langsung dicabut, ada yang dicabutnya pelan-pelan, bahkan ada yang dicabutnya sangat halus sehingga tidak terasa menyakitkan. Ya, kemudian paling tidak yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Nah, tadi dari awal Bapak sudah bilang, siapa orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik yang ketika dia melakukan perbuatan tersebut malaikat mendoakan. Buat siapa? Untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kalian meskipun sekarang belajar di rumah menyaksikan video ini, malaikat tanpa terlihat dia sedang membentangkan sayapnya, melindungi kita semua, melindungi kalian, melindungi Bapak. Buat apa? Agar kita bisa fokus dalam pelajaran. Karena orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan datang kepada kita. Makanya yang jaga malaikat. Ingat tadi kamu sampai sekarang belajarnya itu sudah fokus atau belum? Atau jangan-jangan videonya tidak diputar atau diputar dan kamu tinggalkan. Nah itu ya, ingat tentu akan berbeda dengan orang yang dari awal melihat video, menyaksikan pelajarannya dengan serius. Tentu malaikat akan mudah mengabulkan doa kita dan menjaga kita semua. Dan mudah-mudahan, sekali lagi Bapak berdoa,
kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengutus para malaikatnya. Malaikat itu akan senantiasa menjaga kita. Bahkan Allah sudah mencatat kita, barang siapa yang menuntut ilmu maka sesungguhnya dia sedang berjihad. Kalaupun meninggal, mati syahid. Malaikat langsung akan mengutus malaikat yang terbaik untuk menemani kita. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semakin yakin bahwa kehidupan kita itu selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Paling tidak malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Seperti apa nanti akhir hayat kita tergantung kita saat ini. Kalau kita senantiasa lebih banyak berbuat baik, insya Allah meninggal pun husnul khatimah. Kalau kita ternyata seharian lebih banyak berbuat buruk, besoknya berbuat buruk lagi, lebih banyak perbuatan buruk, wah kemungkinan besar harus banyak istighfar agar Allah memindahkan atau memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya yang diutus adalah malaikat-malaikat yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita kepada para malaikat yang Allah ciptakan, dan mudah-mudahan semakin berkah ilmu kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah pun senantiasa mengabulkan dosa-dosa, memaafkan dosa-dosa kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.